Nah, supportnya di sini adalah seperti ketika kita berdua lagi sibuk mencari es lilin, es mambo gitu. Kalau yang ini tuh adalah mencari S3, gelar S3. Keren banget kan? Doktor ya. Ini kita membicarakan Bunda Ashanty yang kemarin baru saja lulus tahapan pertama ujian kualifikasi menuju gelar doktor. Masih ada beberapa tahapan berikut yang akan dilalui. Di sini mentornya siapa? Mas Anang yang bahkan belum lulus sarjana. Hebat nggak tuh? Keren, ini Ya sambil kan? mentorin mungkin sambil bikin lagu juga buat mereka berdua. Itu dia ya, sambil menyelam minum air. Betul, tapi yang jelas salut dengan Bunda Ashanty dan juga Anang. Dan kita Ya. juga akan melihat bagaimana sih prestasi yang telah diraih oleh Ashanty. Ini dia, berikut ini. Beruntung Kak Anang. Beruntung Kak Anang. Kemarin 8,7. Belajarnya seperti apa sih mungkin di rumah gitu, perjuangannya gitu Mas Anang pasti Belajarnya lihat suaminya dong. Kok lulus? Ini banyak beritanya salah. Lulus ujian kualifikasi. Jadi stepnya kalau di Masih di ada dokter itu 4 ada kualifikasi 4 step. lagi. Jadi kemarin ujian kualifikasi itu yang pertama. Tapi ujian kualifikasi itu juga susah banget ya, nggak mudah gitu dan Dia nggak tidur seminggu. serius pun. Lagi nggak apa-apa biar Ini tahu. mentornya gurunya tuh ini. Nah, terus ujian kualifikasi tuh memang lumayan susah satu tuh dan kayak bener-bener apa ya? Ternyata ya memang bener nggak mandang siapapun yang ada di depannya ya, namanya mereka ada 7 penguji, ada profesor-profesor yang memang ahli di bidangnya masing-masing dan mereka benar-benar memberi masukan-masukan yang alhamdulillah bisa menyempurnakan nanti padahal dengan banyak catatannya banyak. Kenapa aku sampai nangis tuh karena ya aku ujian kualifikasi orang pertama di angkatanku plus 2 jam. Yang lain tuh cuma 15 menit. Sebetulnya dia di strap. Aku sampai 2 jam. Itu jadi itu Distrap. yang lumayan berat tapi alhamdulillah. Yang nungguin aja capek. Gimana yang itu? Tapi saya mau Padahal udah 3 hari aku presentasi depan dia perfect katanya, perfect. kalau enggak kan nggak 87 kan ya? Judul aku kan yang memang aku concern banget adalah kekerasan terhadap perempuan ya gitu. Nah, sekarang tiba-tiba aku ganti judulnya yaitu Judulnya apa? adaptasi artis terhadap transformasi digital gitu. Karena menurut mereka belum ada yang ngangkat ini, kalau kekerasan udah banyak gitu. Tapi jurnal yang aku bikin tetap tentang kekerasan karena udah terlanjur setengah jalan, jadi yang berubah cuma disertasinya. Tapi kalau jurnal yang kemarin itu aku masih tetap pakai kekerasan. Kan nggak ada batasannya. Lagian juga dari pihak papaku dulu kan, mungkin karena papaku juga dulu dokter gitu ya, jadi kayak pengen ada anaknya juga. Dulu pernah selalu bilang bahwa mudah-mudahan ada anakku satu yang Dokter meneruskan juga. aku gitu. Dan kebetulan PSDM ini cocok banget sama pekerjaan ayahku dulu, yaitu di UNICEF gitu, banyak membantu orang dan di negara-negara yang memang membutuhkan beliau gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan nanti aku bisa lulus, bisa banyak berdedikasi untuk Indonesia. Insyaallah. Di sisi lain, Anang Hermansyah pun kabarnya terbakar semangat untuk mengikuti jejak Ashanty. Anang yang saat ini tercatat sebagai salah satu mahasiswa S1 di salah satu kampus ternama itu, kabarnya sedang bersiap menyelesaikan tugas akhir. Itu artinya, mungkinkah Anang akan tetap melanjutkan pendidikan S2, bahkan S3 seperti Ashanty? PSDM ini cocok banget sama pekerjaan ayahku dulu, yaitu di UNICEF gitu, banyak membantu orang dan di negara-negara yang memang membutuhkan beliau gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan nanti aku bisa lulus, bisa banyak berdedikasi untuk Indonesia. Insyaallah. Orang Indonesia. Supportnya gimana? Dari TV supportnya gimana TV? Saya kan S4. Loh, sebentar lagi lulus S1 loh. Nih. Saling support dalam pendidikan Saling itu bagaimana support. sih? Nah. Nanti tanya Dani. Kalau Dani bilang kalau aku ini S4. Ah, kamu tuh S4. Tapi Mas Anang ini mau ambil berat. S2 loh di UNER. Insya Jadi keluarga UNER nih kita nih. Insya Allah. Motivasi nggak sih Mas Anang dari kesuksesan? Iya makanya kan Bunda nanti lulus, Azriel juga. Mungkin aku bisa satu kelas sama Azriel. Sepertinya aku satu kelas. Udah bawa Udah, Azriel. koper, udah nyetir mobil. Saya Dari berita nih bikin Jakarta ke Surabaya. udah nyetir mobil dari Jakarta ke Surabaya, udah semua. Ternyata masuknya bukan Agustus 12, Tapi September. 12 September. Jadi berubah semuanya, ganti lagi. Aduh, tuh anak bener-bener. Terus kita tadinya nyari apartemen, nyari kos-kosan. Akhirnya maunya di rumah Abah, di rumah saudara kita yang di Barum Sabil. Udahlah, lebih aman dititipin anak di sana kan. Politik. Politik. Jadi S1-nya bisnis, S2-nya politik. Ya terinspirasi, kalau yang bagus kan nggak apa-apa ya Mas ya. Anaknya bundanya itu.
Wow, keren sekali ya. Apapun prosesnya, bagaimanapun juga namanya usaha itu tidak akan mengkhianati namanya hasil gitu. Dan Betul. ini membuktikan kepada kita semua yang namanya dunia pendidikan itu tidak pernah yang namanya mengenal batasan usia, terus juga status apapun. Baik apalagi mereka juga sudah menikah dan mendapatkan support system yang baik juga dari sang suami gitu ya. Itu yang paling penting ya. Apalagi tadi dibilang kalau bawa mobil sendiri, nyetir sendiri dari Jakarta sampai Surabaya, pasti tengah perjalanan tuh dengerin lagu Jugi Jagi Jugi Jagi Juk, tereng deng. Tapi bagus loh, jadi inspirasi buat anak juga. Betul. Jadi nanti dipastikan Azriel sama Mas Anang sama-sama satu kelas di S2-nya. Amin. Sambil nyanyi lagunya Mas Anang ya, luluslah dirimu untuk masa depan. Itu Keren dia. kan?